wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Anandaku pada hari ini? Semoga kita semua senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dan selalu dalam perlindungannya. Amin. Sebelum memulai pembelajaran pada hari ini, marilah kita membaca basmalah bersama-sama. Baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Pada pekan lalu kita membahas tentang peninggalan dan kerajaan agama Buddha. Nah, pada hari ini Ustadzah akan menjelaskan tentang kejayaan kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Setelah itu dilanjutkan dengan tokoh-tokoh sejarah pada masa agama Buddha. Kita mulai dari yang pertama. Nah, agama dan kebudayaan Hindu dan Buddha masuk dan berkembang di Indonesia dalam waktu hampir bersamaan. Ada beberapa kerajaan yang dipengaruhi baik itu agama Hindu maupun agama Buddha. Bahkan ada peninggalan sejarah yang membuktikan bahwa agama Hindu dan agama Buddha hidup secara berdampingan dalam suatu kerajaan. Kerajaan-kerajaan yang memiliki corak baik itu agama Hindu maupun Buddha adalah misalnya Mataram Lama. Sedangkan kerajaan yang bercorak Buddha adalah Sriwijaya. Kita akan membahas kejayaan Kerajaan Sriwijaya sebagai pusat penyebaran agama Buddha. Kerajaan Sriwijaya sudah dikenal sejak tahun 682 Masehi. Pusatnya di muara Sungai Musi di dekat daerah Palembang. Awalnya Kerajaan Sriwijaya ini adalah kerajaan kecil. Kemudian Kerajaan Sriwijaya ini berkembang menjadi kerajaan besar setelah dipimpin oleh Dapunta Hyang. Dapunta Hyang berhasil perluas wilayah kekuasaannya dengan menaklukkan kerajaan-kerajaan di sekitarnya. Sriwijaya mencapai puncak kejayaannya ketika dipimpin oleh Balaputradewa. Sriwijaya menjadi kerajaan maritim yang besar dan dilengkapi dengan armada yang kuat. Situasi yang aman membuat banyak kapal asing singgah di pelabuhan Sriwijaya. Sejak saat itu, Sriwijaya menjadi pusat perdagangan. Kerajaan Sriwijaya dikenal sebagai pusat agama Buddha. Hal itu diceritakan oleh pendeta Buddha yang bernama Iting yang pernah tinggal di Palembang. Sriwijaya juga terdapat perguruan agama Buddha loh. Mahaguru yang terkenal adalah Sakyakirti. Kerajaan Sriwijaya juga menjalin kerjasama dengan perguruan tinggi Nalanda di India. Keruntuhan kerajaan Sriwijaya disebabkan oleh serangan dari kerajaan Kolamandala dari India Selatan, dari kerajaan Singosari dan Majapahit. Tahun 1025, ibu kota Sriwijaya diserbu dan Raja Sanggarma Wijayatunggawarman tawan oleh musuh. Tahun 1275, Singosari menyerang Sriwijaya dan kerajaan Majapahit juga menyerang Sriwijaya pada tahun 1377. Nah, itu tadi sepenggal kisah dari kerajaan Sriwijaya. Kejayaan Sriwijaya tentu tidak lepas dari tokoh-tokoh ternama. Siapa saja tokoh-tokoh itu? Yang pertama adalah Balaputradewa. Balaputradewa adalah Raja Sriwijaya yang memerintah sekitar abad ke-9 atau ke-10 Masehi. Beliau berasal dari keluarga Sailendra yang berkuasa di Pulau Jawa sekitar tahun 750. Ayah Balaputradewa ini bernama Samaragrawira dan ibunya bernama Tara.
Balaputra Dewa kemudian bergelar Sri Wirawairi Matana. Pada zaman pemerintahan Balaputra Dewa, kerajaan Sriwijaya ini menjalin hubungan dagang dengan kerajaan-kerajaan di Jawa, Semenanjung Malaya, dan Cina. Oleh karena itu, Balaputra Dewa ini juga dikenal di negeri lain. Yang kedua adalah Sakyakirti. Sakyakirti adalah seorang mahaguru agama Buddha yang ada di kerajaan Sriwijaya. Menurut kesaksian Isting, kerajaan Sriwijaya telah menjadi pusat agama Buddha. Di sana ada lebih dari 1.000 pendeta yang belajar agama Buddha. Diperkirakan di Sriwijaya ini sudah berdiri sebuah perguruan Buddha. Tokoh yang ketiga adalah Kertanegara. Kertanegara ini adalah raja terakhir dari kerajaan Singosari. Beliau ini adalah cicit dari Ken Arok. Kertanegara ini memerintah pada tahun 1268 sampai 1292. Kertanegara ini adalah raja yang terkenal baik itu di bidang politik maupun keagamaan. Kemudian Kertanegara ini mengirim pasukannya untuk menyerang Sriwijaya. Pengiriman pasukan itu dikenal dengan ekspedisi Pamalayu. Pemerintahan Kertanegara ini berakhir ketika serang oleh Jayakatwang. Setelah Kertanegara gugur, seluruh kerajaan Singosari dikuasai oleh Jayakatwang. Nah, itu tadi kisah-kisah dari kerajaan Buddha. Ada masa kejayaan Sriwijaya dan tokoh-tokoh pada masa Buddha. Nah, Anandaku bisa lebih memahami pembelajaran pada hari ini dengan membaca modul IPS kalian. Untuk materi kejayaan Sriwijaya ada pada modul IPS pada halaman 96 dan 97. Untuk tokoh-tokoh sejarah pada masa Buddha bisa Anandaku baca pada modul IPS kalian di halaman 102. Nah, seperti biasanya Ustazah akan memberikan tugas untuk kalian untuk lebih memahami pembelajaran kita pada hari ini. Ini dia tugasnya. Itu tadi materi kita pada hari ini. Semoga apa yang Ustazah sampaikan bisa menambah wawasan kalian. Dan jangan lupa untuk senantiasa membaca buku sejarah supaya kita bisa menambah wawasan kita tentang sejarah yang ada di Indonesia. Cukup sekian dari Ustazah Sari. Jangan lupa tugasnya kirimkan ke Ustazah Sari menggunakan pulpen. Salah hilaf Ustazah mohon maaf. Kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.